Banyak nasabah pinjam online yang berpikir kalau yang berbahaya saat galbay di pinjol legal itu DC lapangan. Padahal yang berbahaya galbay di pinjol legal itu bukan DC lapangan loh. Perlu dicatat, galbay atau resiko galbay di pinjol legal bukan hanya soal DC lapangan aja. Jadi buat kamu di nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, kamu harus tahu loh, dua hal berbahaya saat kamu galbay di pinjol legal. Dan perlu dicatat, jangan di skip-skip. Kenapa? Karena takutnya kamu tidak paham dan tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Tidak bisa dipungkiri kan hampir semua nasabah pinjam online, apalagi mereka yang galbay di pinjol legal, emang desa lapangan yang selalu ditakuti oleh mereka. Lebih tepatnya kebanyakan nasabah berpikir kalau desa lapangan lah yang berbahaya ketika kita galbay di pinjol legal. Padahal bukan soal desa lapangan aja loh. Desa lapangan tidak jauh lebih berbahaya. Di luar sana banyak nasabah yang kena mental, banyak nasabah yang ketakutan, banyak nasabah yang hampir bunbun. Itu karena dua hal berbahaya ini. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, kamu wajib tahu loh dengan dua hal berbahaya ini. Untuk hal yang pertama aja, pasti kamu nggak percaya loh kalau dengan teroran DC pinjam online aja bisa membuat nasabah pinjam online cemas, takut, panik, bahkan tidak enak makan, tidak enak minum. Ya gimana enggak cemas, gimana enggak panik, gimana enggak enak makan, enggak enak tidur. Mau tidur diteror, bangun tidur diteror, setiap hari diteror oleh DC pinjam legal. Hari-hari kita terasa terganggu oleh DC pinjam online. Emang kalau awal-awal itu biasa-biasa saja, tapi lama-kelamaan bayangin loh, kita setiap pegang HP ada teror DC pinjam legal, jelas merasa terganggu. Nah dari sinilah banyak nasabah di luar sana itu yang kena mental, yang ketakutan, yang panik karena teror DC pinjol legal. Dan sayangnya atau kebanyakan nasabah malah membiarkan teroran itu aja. Mereka hanya menganggap, wah ini teroran wajar karena kita galbay di pinjol legal. Padahal itu enggak wajar loh. DC pinjol legal hanya boleh mengingatkan saja, tidak boleh meneror. Kalau mereka meneror jelas melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan jelas, nonaktifkan kartu HP kamu, nonaktifkan WA, atau ganti kartu HP, ganti WA. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka tidak bisa neror lagi. Kalau kamu melakukan hal tersebut, saya berjamin kamu akan galbay dengan tenang-tenang aja. Karena DC pinjam online tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa kamu pikir hal yang pertama ini itu sudah cukup berbahaya? Tentu tidak loh. Ada hal yang kedua yang jauh lebih berbahaya. Kenapa saya bilang jauh lebih berbahaya? Karena kebanyakan nasabah yang kena mental, yang dipermalukan, yang tidak enak makan sampai tidak enak tidur, itu karena yang kedua ini, yaitu mereka meneror kontak-kontak kamu, meneror keluarga kamu, menghubungi kontak-kontak kamu, bahkan bisa saja menyebar data pribadi kamu. Emang tidak semua pinjol legal melakukan hal tersebut, tapi sekarang rata-rata pinjam online itu melakukan hal tersebut, yaitu keluar kontak, menghubungi kontak-kontak kita, menghubungi keluarga kita. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka tidak ada DC lapangan. Jadi yang mereka lakukan untuk menekan mental kamu, yaitu dengan cara meneror kontak-kontak kamu, mempermalukan kamu. Makanya banyak di luar sana nasabah yang malu ketahuan oleh temannya, oleh keluarganya kalau mereka punya utang di pinjam online. Bahkan ada juga yang data pribadinya disebar oleh DC pinjaman online. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan itu cukup simpel. Kamu cukup hapus izin aplikasinya seperti ini. Nih, kamu hapus izin aplikasinya seperti ini. Kalau bisa kamu hapus aja aplikasinya. Dan kamu juga bisa lihat sendiri, saya ini galbay juga ya di beberapa aplikasi pinjam online. Oke, nih. Nah, apakah saya yang galbaynya hampir 1,5 tahun pernah tuh diteror atau data pribadi disebar? Itu nggak pernah ya. Karena saya melakukan hal tersebut. Kartu saya ganti dulu, nonaktifkan dulu. Dan aplikasi saya hapus semua izinnya. Jadi mereka nggak ada izin ke HP saya. Makanya nggak ada kontak-kontak dihubungi ataupun kontak keluarga dihubungi, data pribadi
disebar. Jadi itulah yang harus kamu lakukan. Karena kalau kamu berpikir DS8 lah yang berbahaya, kamu salah besar. Dua hal tersebutlah yang berbahaya bagi nasabah pinjam online. Karena perlu dicatat, dari jumlah 94 pinjol legal, yang memiliki DS8 cuma 12 doang loh. Sisanya puluhan pinjol, bahkan hampir 90 pinjol itu mereka tidak memiliki desa lapangan. Maksudnya hampir 90% ya. Jadi yang memiliki desa lapangan cuma 12%-an doang atau 10%-an doang. Jadi kamu nggak usah berpikir kalau desa lapangan itu hal yang berbahaya. Nah, buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan, kamu simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, jadi itulah video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.